sehat-sehat Mbak Vena. Mama mundur terus aja. Iya. Gimana kabarnya Mbak? Ada Mama. Mbak Vena, sehat-sehat ya Mbak. Mau istirahat dulu baru nyampe dari ini. Mau balik ke rumah ya Mbak? Iya. Udah better atau seperti apa Kak mungkin? Masih sakit, mau istirahat dulu, mau ketemu Fania. Iya. Bye-bye. Kan kakak lagi di Jepang ya kemarin ya. Mungkin seperti apa sih mengingat kabar awalnya? Ya yang pasti kayaknya awal tahun ini banyak banget cobaan-cobaan ya. Dari mungkin pertama kali pas aku di Jepang tiba-tiba kecopetan. Terus pas aku di Jepang itu pagi-pagi aku dapat telepon dari mama ada miss call. Awalnya aku bingung kenapa kok mama ada miss call banyak banget gitu. Tiba-tiba ada dikirimin foto mama lagi berdarah. Nah itu situ kaget banget, aku langsung teleponin mama terus pas diangkat ya itu mama cerita katanya kak tolongin mama gitu, katanya mama hidungnya dipatahin lagi histeris gitu kan. Aku bilang udah mama kenapa dan ya udah akhirnya mama cerita dan aku memutuskan untuk langsung balik ke Indonesia. Reaksi pertama Vero tahu sendiri mungkin bingung kah atau bingung harus kayak gimana atau sedih atau marah? Wah gimana ya, bercampur banget sih perasaannya. Yang pasti dari yang kaget pertama pasti sedih lah gitu, karena anak mana sih nggak sedih ngeliat ibunya dalam kondisi kayak gitu kan, apalagi mama lagi histeris banget. Terus bener-bener ngeliat mama kayak gitu tuh udah bener-bener kaget gitu. Jadi aku bener-bener di kamar tuh bener-bener kayak langsung wah gemetaran, bercampur banget antara sedih, antara marah, antara kesel. Cuman tetap kan harus tenang, harus bisa nenangin mama dulu yang penting gitu. Jadi ya baru kerasa sih gitu. Jadi hari ini seharian nemenin mama di kepolisian di Surabaya. Terus baru sekarang gitu berasa sedihnya, berasa keselnya, berasa bener-bener bercampur aduk perasaannya tuh baru sekarang gitu. Kalau kemarin-kemarin mungkin yang penting kan nenangin mama dulu, yang penting ketemu mama dulu gitu. Jadi baru sekarang berasa kayak bercampur banget lah perasaannya. Vero, kronologisnya itu maksudnya seperti apa ya sampai mama tuh bisa gitu sama? Ya kronologisnya mungkin udah dijelasin ke pihak kepolisian sama ke penyidik gitu. Kalau dari yang aku dengar sih mereka lagi ada di Kediri karena kan kebetulan mama kan bakalan nyalek lagi tahun depan, jadi lagi ada di sana. Terus mungkin pagi-pagi ada ribut atau ada berantem gimana nggak tahu sampai akhirnya bisa terjadi seperti itu gitu. Berarti tadi di awal sana di BAP ya pada? Iya akhirnya di BAP lagi karena mama udah BAP dan lumayan lah seharian kita di kantor polisi tadi benar-benar nemenin mama, nyemangatin mama, sama mensupport mama. Nah, barang-barang buktinya apa aja Vero yang dibawa? Nah kalau soal itu mungkin yang lebih tahu mama kali ya, karena kan mama yang ngomong sama penyidik gitu. Kalau aku sama Atala kita hanya nunggu di luar, yang penting kita ada buat mama dan mendoakan mama. Ya, saat ketemu Om Ferry tadi ketemu kan ya? Enggak, Oh enggak? karena kebetulan Om Ferry udah ada di Jakarta, cuman mungkin sebentar lagi akan dipanggil ke polisian. Vero kan pertama kali kamu mau menikah kan firasat kamu mungkin hari ini terbukti dan sampai sekarang terbukti. Mungkin apa sih Vero yang menyebabkan kamu iya mama nikah tapi akhirnya mungkin bisa dikecewakan seperti ini, seperti apa firasatnya mungkin akhirnya terbukti. Ya gimana ya, aku juga gak kepingin. Ya pertama yang paling penting adalah kan sekarang aku ada buat mama ya. Aku juga gak kepingin ngebahas maksudnya soal firasat atau kayak ngomong kan bener kan atau kan udah aku bilangin itu nggak. Aku rasa sekarang ini mama nggak butuh itu gitu. Yang mama butuhin adalah support, butuh anak-anaknya, butuh disemangatin gitu. Karena mama shock banget gitu tadi di pesawat pun seperjalanan dengar cerita mama tuh aku bener-bener yang ya sampai sekarang rasanya masih percaya nggak percaya gitu loh melihat ibu kita bisa ada dalam kondisi seperti itu gitu. Sampai dulu kan sempat mengalami divorce yang pertama ya, sampai akhirnya mama kayak gini lagi. Mungkin dulu kan Vero sempat mengungkapkan ingin bunuh diri rasanya, apakah rasa itu tumbuh lagi tuh sempat banget sih Vero? Oh enggak lah, enggak. Kalau pada saat itu kan mungkin beda kejadiannya karena itu antara papa dan mama, dan pada saat itu mungkin masalahnya berat banget gitu. Cuman yang aku salut dari bapak aku, dari papa adalah seberat-beratnya masalah, sebagaimanapun keadaan dari dulu tuh aku nggak pernah melihat
diajarkan ataupun diberikan contoh kalau seorang laki-laki itu berbuat kasar sama wanita apapun alasannya gitu. Dari kecil aku nggak pernah ngeliat papa main tangan, nggak pernah ngeliat papa marah gitu. Jadi ya nggak pernah ngeliat mama dalam kondisi seperti sekarang gitu. Jadi benar-benar begitu ngeliat rasanya campur aduk banget perasaannya tuh, hati itu rasanya kacau lah. Kak, jadi yang luka dari Mama Vena apa aja? Mungkin kalau pada saat kejadian di hidung ya, karena kan hidungnya sempat berdarah. Terus juga kalau dari rumah sakit ada retak di iga mama gitu, dan itu juga mama baru cerita ke aku yang selama ini mama gak pernah cerita gitu kan. Jadi ya baru banyak hal yang aku tahu lah. Yang paling penting sekarang sih ya mama udah aman, terus ya kita harus pelan-pelan support mama untuk bisa recover dan bisa berdiri lagi. Fer, mama cerita nggak sih sejak kapan gitu mama menerima perlakuan itu? Apa ini pertama kali atau emang udah sering atau seperti apa? Mungkin kalau untuk ceritanya itu lebih enak kalau mama yang langsung cerita ya. Tapi yang pasti tadi kita ngobrol banyak, bahkan kan dari semalam juga aku nemenin mama tidur gitu, kita ngapain aja bareng, dan banyak lah di sana mama curhat dan mama terbuka sama aku gitu. Jadi ya yang aku cuma bisa bilang sih ya alhamdulillah sekarang udah pulang dan mama udah berada di tempat yang aman, dan ya semoga mulai sekarang ke depannya semua akan lebih baik lagi. Kondisinya sekarang seperti apa? Sekarang udah apa membaik atau? Kalau mama mungkin kalau untuk fisiknya udah membaik. Kalau yang untuk badannya dia masih suka ngeluh tadi sakit-sakit gitu. Cuman yang aku lebih khawatir sih mungkin mental ya, karena kayak mama masih kelihatan shock banget gitu. Kalau diceritain cerita detailnya tuh bener-bener ya bersyukurlah udah selesai, dan bersyukur banget mama sekarang udah bisa diamani. Kan pasti ada rasa trauma juga gitu dari mama gitu ya kan, karena peristiwa ini gitu. Nah, apakah akan cara penyembuhannya gitu buat menyembuhkan luka trauma itu sendiri seperti apa sih ke depan gitu? Ya yang pasti yang paling penting ada buat mama ya, di samping mama gitu. Bahkan tadi kan rencananya kepingin tidur bareng gitu, cuman mama harus ambil barang-barang, jadi mama pulang ke rumah. Cuman besok-besok mungkin untuk beberapa waktu ini mama akan lebih sering tidur bareng sama aku. Terus juga ya pelan-pelan kita ajak mama senang-senang lah, refreshing. Dan insya Allah kalau semuanya dilancarkan, aku kepingin ngajak mama umroh nanti dalam waktu dekat ini kalau semuanya udah selesai. Sempat hancur nggak sih mungkin hati Vero sendiri mendengar ibu mungkin disakitin, nggak bisa menjadi pelindung untuk mama sendiri? Hancur lah, bener-bener gimana ya, ketika dengar tuh udah nggak bisa berkata-kata, bener-bener udah kaget lah, kaget, marah, sedih banget, bener-bener ya gimana ya, campur aduk perasaannya gitu. Dan bingung juga ya, karena kan mama udah berkeluarga gitu. Maksudnya harusnya ketika mereka mau menikah kan sempat Om Ferry janji katanya akan menjaga mama, tidak akan meninggalkan mama dalam keadaan apapun, tidak akan menyakiti mama gitu. Jadi ya sedih aja lah kalau ingat-ingat itu ya. Fer, kamu sendiri langsung nggak menegur Om Ferry di saat kamu dengar cerita dari mama dengan kejadian Om Ferry langsung nelfon aku pada saat itu juga. Tadinya nggak pingin aku angkat, cuman papa kebetulan karena aku masih di Jepang waktu itu bilang, Kak nggak apa-apa sebagai anak tertua, kamu angkat aja, kamu denger dia harus ngomong apa gitu. Jadi aku angkat, aku dengerin, terus udah nggak banyak ngomong, aku matiin aja. Apa yang diungkapkan dalam pembicaraan? Ya yang pasti kan setiap cerita ada dua sisi ya gitu. Dan ya menurut aku yang paling penting pada saat itu dan sekarang adalah aku ada buat mama, itu aja sih, yang lainnya nggak terlalu aku pusingin. Nah, rencana umur buat ke depan nih, ada rencana umur ya sebelumnya buat Iya. keluarga atau itu seperti apa tuh? Kayaknya karena ada kejadian ini aku rasa kepingin yang umroh aku dan mama dan adik aku aja gitu. Jadi maksudnya benar-benar kita muatin mama. Ada permintaan maaf mungkin Kak dari Om Ferry setelah kejadian? Jujur aku kurang tahu karena kan aku juga baru nyampe Indonesia 2 hari yang lalu ya. Jadi mungkin yang lebih tahu adik aku atau mungkin mama gitu. Mungkin Vero kan mungkin gentleman gitu, apakah mau diajak boxing nggak sih? Aku rasa kalau soal kayak gitu-gitu ya, maksudnya mau soal boxing atau soal hal-hal seperti itu urusan nanti lah. Karena bagi aku yang paling penting sekarang adalah mama dulu gitu. Yang penting mama udah bisa happy lagi, mama bisa recover, mama udah nggak trauma, mama udah, karena ya gimana ya, hal kayak gitu gampang lah, maksudnya siapa aja bisa mau mukul, siapa aja bisa mukul, mau berantem siapa aja bisa berantem gitu.
Cuman yang paling penting, yang paling diutamakan sekarang adalah Mama Vena. Jadi ini KDRT udah masuk lama ya Pak? Kalau menurut cerita Mama ini bukan kali pertama, cuman untuk detail-detailnya aku belum tahu ya, karena kan Mama juga baru terbuka dan bercerita sama aku sekarang. Vera, persikis Mama waktu itu ketika dimediasi di kantor polisi berdua sama Mas Ferry itu cerita nggak ke Vera? Nah itu aku nggak tahu, itu yang tahu Atalah, karena kan aku belum di Jakarta, belum di Indonesia pada saat itu. Karena kan mungkin dari awal berarti tidak merestui dan akhirnya merestui, dan tapi Mama mungkin disakitin. Cerita nggak sih kalau misalkan Mama kan kemarin Om Hotman bilang kita Ferry nafkahin juga Mama. Iya, itu kebetulan tadi pagi ya. Jadi tadi pagi Om Hotman juga datang ke Surabaya, kita sama-sama ke kantor polisi. Gimana ya? Yang pasti kan dari awal cita-cita aku yang aku pinginin adalah kebahagiaan Mama. Dan dari awal kita udah ngobrol, aku nanya gitu, mah emang ini yang buat Mama bahagia gitu. Dan Mama kan bilang, iya Kak, doain semoga Mama udah menemukan pasangan yang terbaik buat Mama, yang apa gitu ya. Sebagai anak aku bisa apa gitu kan, yang penting ya mendoakan dan memantau aja gitu. Jadi kapanpun misalnya Mama butuh, ada seperti sekarang ya, pasti dalam situasi apapun aku akan siap untuk pasang badan dan untuk hadir buat Mama. Tapi kan selebihnya itu kan keputusan Mama ya, dan Mama yang memutuskan kayak gitu ya, ya udah kita hanya bisa mensupport dan mendoakan. Berarti awal PDKT itu di hotel, lagi ada cekcok, lalu Mas Ferry mukul atau gimana? Iya, kalau menurut cerita Mama tuh kayak gitu. Jadi mereka sempat di hotel pagi-pagi, ada argumen, ada sedikit berantem, terus ya kalau dari cerita Mama ya begitu. Tiba-tiba Mama tahan badannya ke tembok sama ke kasur, terus kepalanya diteken sama kepalanya si Om Ferry. Saat kamu ngeliat Mama di kamar pertama kali, seperti apa Vero mungkin? Yang kayak aku bilang ya, udah nggak bisa berkata-kata. Yang pertama kaget. Di sana juga kebetulan ada beberapa teman-teman aku di situ, ada asisten aku juga, mungkin ada Kak Veve ya yang ngelihat kayak gimana. Itu bener-bener aku shock lah, kayak bener-bener gimana ya rasanya kalau emang nggak ada hukum di dunia ini, mungkin udah rasanya kepingin mukul gitu. Cuman kan kita nggak bisa begitu, kita nggak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Benar yang Papa bilang, Papa nasehatin, udah yang paling penting pikirin Mama kamu dulu. Jadi ya itu yang aku lakuin, aku kesampingkan rasa emosi, marah atau apa, yang penting udah Mama dulu aja gitu. Berarti Vero akan memaafkan? Aku nggak mikir sampai kesana ya, yang aku pikirin sekarang cuma Mama doang jujur. Kalau mau sebelumnya sudah ada omongan untuk berpisah lagi kan mungkin Mama Oh iya, kalau soal itu Mama udah memastikan bahwa akan berpisah gitu, dan Mama udah janji ke aku nggak akan ada cabut laporan, nggak akan ada rujuk, nggak akan apa ya. Ya udah, aku akan mendukung Mama. Gimana sih Vero sebagai anak yang melihat Mama divorce lagi, batin Vero mungkin luka lama ada lagi? Aku rasa akan lebih terluka lagi kalau melihat misalnya Mama dalam kondisi seperti ini ya. Aku rasa divorce atau kegagalan dalam menikah itu bukan suatu hal yang perlu kita maluin gitu loh. Maksudnya itu bukan sebuah aib juga ya, karena kita nggak bisa tahu kan situasi rumah tangga setiap orang itu seperti apa gitu ya. Kalau emang itu jalan yang terbaik ya udah, gimana lagi. Kalau kan sempat dipertanyakan ya, Mama kan ibu atau seperti apa, mungkin ada penjelasan dokter atau seperti apa sih? Kalau soal detail seperti itu mungkin yang tahu pihak penyidik, Mama dan dokter kali ya, karena kalau untuk yang ranah situ kan kebetulan aku juga nggak ikut gitu, aku hanya mendampingi di luar. Jadi yaudah, yang penting kan semuanya udah selesai, Mama udah balik ke rumah, dan itu yang paling penting buat aku sekarang. Reaksi Vero dan Mama sendiri saat lagi dinaikkan status menjadi tersangka seperti apa sih? Jujur aku malah nggak ngikutin, malah bener-bener maksudnya statusnya kayak gimana, di luar pemberitaan seperti apa gitu, aku sama sekali nggak ngikutin. Karena 2 hari terakhir ini bener-bener yang aku lakuin ya aku sama Mama gitu, bener-bener ya kepingin nyenengin Mama, cerita-cerita, kita nonton film, kita makan bareng gitu. Jadi ya bener-bener apa ya, karena ketika Mama telepon kan permintaan Mama cuma itu ya, Kak tolong temenin Mama kesepian, Mama ini. Jadi ya udah, itu yang harus bisa aku lakuin sebagai anak untuk membesarkan hati Mama aku.
Feral, mama cerita nggak pemicunya apa gitu sampai Mas Ferry bisa melakukan hal itu ke mama? Cerita semua, cuman mungkin kalau soal itu bisa nanti mama atau kuasa mama yang cerita langsung ya, karena aku rasa bukan ranah aku untuk cerita. Untuk proses hukumnya ke depan seperti apa Pak? Akan berjalan langsung sih. Tadi aku juga baru tahu dari kakaknya kalau status sudah naik jadi tersangka gitu. Jadi ya pasti ya kelanjutannya nanti kita lihat aja seperti apa, kita pantau aja. Berarti selama ini firasat lu bener gak Feral? Ya nggak tahu sih ya, cuman yang pasti kan kita kan apa ya namanya, sebagai manusia kita diberikan perasaan kan, kita diberikan insting, apalagi untuk orang-orang yang kita sayang gitu, untuk orang yang kita cintai, dan yang pasti aku cuma ingin yang terbaik aja lah buat mama. Oke, sip. Thank you Feral ya. Terima kasih Feral semuanya. Doanya mungkin Feral terakhir. Apa? Doa. Oke. Doanya semoga mama bisa kembali beraktivitas lagi, mama cepat sembuh, mama jangan down, mama jangan sedih, dan kalau bisa untuk saat ini jangan ada laki-laki lain dulu di hidup mama, cukup aku sama Atala aja yang jagain mama sampai mama menemukan orang yang benar-benar cocok, yang emang jodoh mama dari Allah. Oke. Thank you Feral.